Tetapi rasa malas itu terkadang menghambat perjalanan seseorang dalam menyusun skripsi. Oke, berarti menurut pendapat Gilang tadi itu bahwasannya Gilang hanya kampus pun juga memberikan saran ya, bahwasannya kita hanya boleh mengikuti UKM ini sampai dengan semester 7 sih 7 maksimalnya ya. Nah, 7 maksimalnya. Karena kalau di semester 8 kita sudah sibuk kali ya Gilang ya, sudah sibuk mencari judul gitu ya. Oke, selanjutnya Gilang, untuk kan tadi kan Gilang kan sudah melakukan sidang skripsi ya. Sidang skripsi. Berarti Gilang urutan keberapa ini? Kalau untuk ADM negara itu urutan kelima. Urutan kelima. Wow, kasih tepuk tangan dulu ya. Berarti termasuk cepat ya Gilang ya? Nggak cepat-cepat juga sih. Tetapi kan ini ya, kemajuannya lumayan cepat gitu ya, pergerakannya dari rekan-rekan yang lain mungkin ya. Oke, untuk sesuai dengan sidang skripsi Gilang tadi, judul Gilang itu apa? Saya mengambil judul berdasarkan konsentrasi mata kuliah saya, yaitu kebijakan publik. Judul saya adalah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bungo nomor 3 tahun 2020 tentang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Wah. Dari judulnya sudah bagus ya. Gilang, apakah ada alasan khusus tersendiri Gilang memilih untuk judul ini? Judul ini saya angkat karena memiliki urgensi bagi kepentingan ekonomi kerakyatan. Berdasarkan data tahun 2023, 60% ekonomi Indonesia ini disumbangkan oleh usaha mikro kecil dan menengah. Dan Kabupaten Bungo pun per tahun 2023 itu ada sekitar 3.817 usaha mikro kecil menengah yang telah diberdayakan dan dikembangkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo. Wah, berarti amat ini ya. Berarti amat banyak sekali pengetahuan Gilang tentang UMKM ya Gilang ya, karena Gilang tersendiri mengambil judul tersebut gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Caca. Oke, ngomong-ngomong tentang skripsi, ada nggak sih Bang hambatan selama mengerjakan skripsi ini? Kalau untuk hambatan dalam mengerjakan skripsi, hambatan yang paling utama sering dihadapi mahasiswa adalah rasa malas. Sebenarnya mengerjakan skripsi ini dibilang susah itu tidak, dibilang gampang itu tidak. Tetapi rasa malas itu terkadang menghambat perjalanan seseorang dalam menyusun skripsi. Dan yang kedua adalah masalah keuangan. Karena untuk sidang skripsi ini cukup menguras isi kantong ya, seperti kita ngeprint atau melakukan seminar proposal, melakukan sidang skripsi, itu kan cukup menguras kantong. Benar sekali ya. Amat sangat banyak urutan yang perlu kita lalui ya Gilang ya, bahwasannya mulai dari kita mendaftar itu kita harus juga membayar ya, membayar, habis itu mulai dari segi kita mengepri itu juga kita mengeluarkan ke uang ya. Oke, memang kalau mahasiswa akhir memang agak susah ya Gilang ya. Oke, selanjutnya Caca. Oke, jadi Abang tadi kan bilang hambatannya itu adalah rasa malas. Gimana cara Abang mengatasi rasa malas itu yang kalau Abang mau skripsi tiba-tiba malas? Kalau untuk mengatasi rasa malas itu sebenarnya kita harus memiliki rasa tanggung jawab. Karena setelah kita masuk di kampus ini dari semester 1 kita memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan studi kita dalam 8 semester atau tepat waktu. Jadi yang memotivasi saya untuk menghilangkan rasa malas itu tadi rasa tanggung jawab untuk meraih gelar S1. Jadi sesuai dengan penjelasan Gilang tadi bahwasannya kalau kita sebagai laki-laki ya, karena kan kalau kedudukan sebagai laki-laki banyak sekali tanggung jawab apalagi dalam menyelesaikan skripsi kita tadi ya Gilang ya. Jadi kira-kira selama menyusun masa skripsi ya Gilang ya, apakah ada someone yang untuk membantu Gilang dalam menyelesaikan sidang skripsi ini? Mungkin kalau untuk membantu seseorang, banyak orang yang dalam pengerjaan skripsi ini membantu, tetapi kalau untuk memotivasi, menemani itu ada seseorang mungkin. Oh ada, oke. Boleh, nanti kita cari tahu ya, Cak ya. Yang ini bukan? Bukan. Oke, Gilang, pertanyaan selanjutnya yaitu berapa lama Gilang membutuhkan waktu untuk menyusun skripsi ini? Kalau dalam penyusunan skripsi itu dimulai dari awal sebetulnya ya.
Di seminar proposal itu sekitar 2 bulan. Lalu setelah seminar proposal tidak lama itu terbentur dengan puasa. Di puasa emang saya tidak sama sekali memegang skripsi. Lalu setelah Lebaran saya mendapatkan surat penelitian itu di tanggal 26 April. Dan saya menyelesaikan sidang skripsi di tanggal 26 Juni. Jadi sekitar 4 bulan dari awal bab 1 sampai dengan bab 5. Wah, berarti ini ya termasuk tidak lambat, berarti di tengah-tengah ya, termasuk tidak lambat dan tidak cepat juga. Karena mungkin ini ya ada beberapa hari peringatan yang menghambat ya. Kalau tidak ada Lebaran mungkin bisa. Ya. Oke. Gilang, kan tadi kan kita sudah membahas gitu ya bahwasannya kalau selama Gilang menyusun skripsi ini itu banyak sekali memakan waktu gitu ya. Menurut Gilang pada saat otomatis dari Sempro ini biasa aja gitu ya, karena Sempro itu ada revisinya kembali kan, revisi ya. Untuk waktunya proses waktu Sempro itu juga tidak lama ya di dalam ruangan, betul? Betul. Itu kira-kira berapa jam? Kalau Sempro itu kurang lebih 30 sampai 45 menit. Oh, berarti tidak sampai 2 jam lebih kali ya? Enggak. Nah, kalau melanjutkan ke sidang itu berapa ini? Berapa lama? Kalau tidak salah kemarin saya masuk di jam 2, lalu keluar di setengah 4, Wah. 1 jam setengah. Berarti lumayan cepat ya Gilang ya, tepuk tangan dulu dong. Gilang, setelah Gilang kira-kira nih selama masa sebelum sidang skripsi, apakah Gilang ada nggak sih perasaan yang menegangkan gitu? Kalau untuk perasaan menegangkan pasti ada ya, apalagi di bagian komprehensif. Kalau untuk bagian skripsi, insya Allah jika kita membuat skripsi itu sendiri tanpa ada hal-hal yang fiktif atau dibuatkan orang lain, insya Allah kalau untuk skripsi itu kita pasti mengerti isinya. Tapi karena untuk komprehensif ini kan pertanyaannya secara umum, terkadang kita sudah menghafal bagian A, lalu bisa aja yang keluar bagian Z. Iya, benar sekali. Seperti biasanya tuh ada tuh dosen yang waktu melakukan komprehensif disuruh ngitung anak tangga di gedung A itu berapa jumlahnya. Oh, ada benar. Pernah seperti itu? Pernah kejadian. Oh, rekan Gilang berarti? Uh, Oh, hitung anak tangga ya? Lalu? Lalu kalau saya kemarin kebagian sih bagian-bagian yang ada di mata kuliah. Mata kuliah, oke. Berarti bisa Gilang menjawab ya Gilang ya? Bisa, walaupun ada sedikit hal-hal yang terlupa, dikarenakan kan kita udah kuliah nih 8 semester, nggak mungkin semua hal itu bisa kita ingat dengan mudah. Iya, benar sekali. Baik lagi kalau kita sebelum melakukan sidang skripsi itu emang harus membanyak pengetahuan kita ya Gilang ya. Karena ada hal-hal yang di luar kendali yang bakalan dipertanyakan oleh dosen ya Gilang ya. Oke, Gilang, sebelum kita memasuki ke pertanyaan selanjutnya, boleh dikasih tahu dong moto Gilang di sidang skripsinya Gilang. Oke, di kamera ini. Moto, kalau moto itu ada 4 ya. Yang pertama moto saya, Allah cukupkan rezekimu untuk bersyukur, lalu Allah coba hidupmu untuk bersabar. Lalu yang kedua saya mengutip dari surat Yasin ayat 82, sesungguhnya tiada yang mustahil baginya, ketika dia mengatakan jadilah maka terjadilah hal itu. Wah. Oke, sangat bagus sekali ya untuk motonya Gilang. Pertanyaan selanjutnya Caca. Oke, jadi selama sidang skripsi abang merasa ketegangan gitu ya? Ketegangan sudah pasti sih, karena kan skripsi ini sebagai proses dalam studi akhir untuk mendapatkan gelar sarjana. Oke, jadi gimana nih cara abang mengatasi ketegangan itu? Sebisa mungkin sih kalau kita di dalam sidang skripsi enjoy. Kalau terlalu tegang pun takutnya ketika kita ditanya dengan dosen, walaupun sudah kita mengetahui apa itu jawabannya, ketika ketegangan itu di atas segala-galanya, maka jawaban yang sudah kita sediakan itu bakal buyar, hilang. Tapi dengar kemarin abang waktu lagi sidang tuh abang sempat mau nangis, itu kenapa sih? Kalau boleh tahu? Kalau sempat mau nangis ya, karena ada rasa haru bahagia ketika kita menyelesaikan studi itu setelah 4 tahun ya menjalani studi di Institut Administrasi dan Kesehatan ini. Pada sidang skripsi itu ada rasa syukur, haru dan bangga dalam penyelesaian skripsi tersebut. Oke, jadi seperti itu Ca. Ada pertanyaan lagi Ca yang di luar konteks ini boleh loh kalau diskusi ini.
Boleh ya? Boleh. Jadi tuh Sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, jadi kemarin tuh dengar ya Kak. Ada orang yang abis duduk ke taman biduan, dia sakit gigi. tuh jadi Gilang, karena kan disclaimer dulu ya, karena Caca sama Gilang ini hubungannya apa kalau boleh tahu? Gak ada hubungan sebenarnya, gak mau. Karena Caca sama Gilang ini itu ada hubungan sepupuan gitu ya Gilang ya? Iya Caca ya? Iya Kak. Nah jadi makanya Caca tanya, itu kemarin Gilangnya ada waktu pesta di rumah ya, dekat rumah ya Caca ya? Itu Gilangnya itu joget sama biduan, habis itu sakit gigi. Tuh, konfirmasi. Sebenarnya kalau korelasi antara joget sama sakit gigi nggak ada ya. Kalau untuk joget itu sebenarnya sudah hal umum yang dilakukan, ditambah lagi kan kemarin itu pada fase mengerjakan skripsi untuk menghilangkan stres, saya rasa nggak apa-apa ya. Terus kalau untuk sakit gigi itu dikarenakan sebenarnya makan keripik pisang terlalu banyak. Jadi gitu Caya. Jadi ya udah kalau Gilang mau sama biduan ya udah nanti kita carikan biduannya Caya. Oke, pertanyaan selanjutnya Ca. Oke, jadi habis sidang nih, ada nggak sih coba-coba nyari loker atau emang sekarang tuh udah kerja atau enggak? Kalau untuk sudah bekerja itu belum sih, tetapi kalau untuk cari loker sambil kita merevisi hal-hal yang perlu direvisi di skripsi kemarin itu sambil juga sih nyari loker, karena kan surat keterangan lulus itu keluar setelah kita melakukan revisi dan mendapatkan semua tanda tangan dosen penguji. Oke, berarti kalau niatnya sudah ada ya Gilang ya, mencari loker ke depannya. Karena kan kita kan sudah menyelesaikan tanggung jawab kita sidang skripsi. Tetapi kemungkinan ada beberapa hal yang harus kita lengkapi ya Gilang ya, seperti yang Gilang sampaikan tadi. Itu kan baru bisa mendapatkan surat keterangan lulus ya. Nah, Gilang, kira-kira kan Gilang kan sudah ini ya, masih masa revisian. Masih masa revisi. Masih masa revisian gitu ya. Oke, setelah Gilang kan sudah melakukan sidang skripsi tadi kan, kira-kira nih setelah sidang apakah ada rasa yang kurang menurut Gilang gitu? Otomatis sebelum kita ini, setelah kita melakukan sidang tuh, saya tuh kurang apa tadi ya? Saya tuh pasti ada bertanya gitu kan. Nah, gimana cara Gilang menanggapi itu? Kalau untuk hal-hal yang terjadi setelah sidang skripsi kayak memikirkan, mungkin tadi saya di dalam kurang ini. Saya memikirkan bahwa kalau di fase komprehensif tadi, saya ada beberapa pertanyaan yang seharusnya bisa menjawab, namun karena ketegangan tadi, pertanyaan yang seharusnya bisa dijawab itu malah nggak bisa dijawab. Oh, berarti ada beberapa hal gitu ya sudah kita siapkan, tetapi karena ketegangan kita tadi menjadi buyar lebih seperti itu ya Gilang. Cuman menurut Gilang sendiri, selain di luar itu, Gilang sudah sudah puas nggak terhadap hasil yang sudah Gilang kerjakan? Gitu? Kalau puas sih sebenarnya kalau manusia nggak ada yang puas ya. Tetapi kalau sebenarnya dalam skripsi itu kita sudah mengupayakan untuk membuat dan memunculkan hasil yang terbaik. Namun kan kita ini belum memiliki gelar loh. Oh iya benar. Ketika di ruang sidang itu kita berhadapan dengan 5 dosen. Satu dosennya satu dosen pembimbing. Namun 4 dosen lagi kan dosen penguji itu. Kita yang tamatan SMA melawan mereka yang S2. Tentu ada saja kekurangan dalam penulisan skripsi tersebut.